Ya, pemerintah sudah memberi sinyal akan mengakhiri kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Presiden Jokowi rencananya segera menekan aturan pencabutan PPKM pada minggu ini, menunggu kajian akhir dari Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai pencabutan aturan ini terlalu dini, mengingat masyarakat akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru yang dikhawatirkan akan kembali membuat angka COVID melonjak. Dan untuk membahasnya malam ini sudah ada juru bicara Kementerian Kesehatan bersama kami. Lewat sambungan Zoom ada Bapak Muhammad Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Selamat malam, Pak Taufik. Ya, Selamat sehat. malam semuanya. Ya, alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Langsung saja nih, Pak Syahril, apa sebenarnya urgensi pemerintah menyudahi kebijakan aturan PPKM ini di akhir tahun? Ya, sebetulnya dasarnya karena pengendalian COVID ini sudah 8 bulan terakhir, 3 angka yang menjadi standar WHO, transmisi komunitas itu memang betul-betul di bawah, yaitu angka konfirmasi, kemudian angka kematian maupun angka hospitalisasi. Jadi alhamdulillah ketiga angka indikator itu terkendali betul di bawah standar WHO. Yang kedua juga sudah disampaikan tadi, Sero Survei mengatakan di Sero Survei yang kedua, antibodi masyarakat itu sudah 98,5%. Artinya apa? Daya tahan tubuh atau kekebalan masyarakat sudah sangat terbentuk dan insya Allah akan lebih bisa menghadapi COVID dalam bentuk varian apapun. Dan pengalaman kita juga yang terakhir, subvarian-subvarian itu tidak terlalu tinggi ya kasusnya dibanding dengan Delta maupun Omikron yang lalu. Nah dengan itulah harapan Bapak Presiden, insya Allah nanti berdasarkan kajian yang telah kami siapkan, ini menjadi akhir dari untuk PPKM. Hanya saja status kedaruratan belum dicabut, sehingga tetap dalam pantauan pandemi COVID sebagaimana zaman atau keadaan secara global di dunia, bahwasanya pandemi COVID itu masih harus kita waspadai. Ya, tren kasus positif di Indonesia memang sudah melanda ya sejak 1 tahun terakhir. Tapi apakah hanya angka itu saja yang menjadi alasan pencabutan PPKM nanti? Apakah ada alasan lain seperti alasan ekonomi dan lainnya mungkin? Oh iya, tentu saja. Tapi semua itu berdasarkan dari alasan kesehatan dulu ya. Jadi yang pertama itu adalah Pak Taufik, itu adalah angka kematian ya. Jadi betul-betul kita di bawah 1/100.000 penduduk dalam tiap minggu terakhir ini. Kemudian yang dirawat juga itu di bawah 5/100.000 penduduk. Nah angka-angka ini menjadi indikator yang memang distandarkan oleh WHO untuk melihat perkembangan pengendalian COVID di dunia, termasuk di Indonesia. Nah tentu saja alasan yang lain juga, karena keadaan ini memang sudah real fakta di lapangan, ya kita harus berjalan semua, ekonomi, sosial, sekolah, dan sebagainya, termasuk agama, sehingga memang kita harus bareng-bareng ya, antara kesehatan dan semua sektor yang lain. Ya. Ya, kita berkaca pada negara-negara lain. Awal tahun sejumlah negara sudah dalam tanda petik ya Pak Syahril berdamai dengan COVID. Tapi di bulan Juli, di pertengahan tahun, beberapa negara itu kembali memberlakukan aturan yang ketat. Ada mulai dari penggunaan masker, kemudian pembatasan lockdown begitu ya. Karena angka COVID kembali melonjak seiring dengan adanya varian baru Omikron. Nah, apakah ini tidak jadi perhatian pemerintah? Ya, tentu saja menjadi perhatian karena WHO sudah mengatakan juga bahwasannya walaupun tanda-tanda pandemi ini akan berakhir, maka satu yang harus kita waspadai kemungkinan adanya lonjakan kasus karena subvarian atau varian baru. Nah, alhamdulillah untuk varian baru ketiga yang terakhir ini tidak sedahsyat setinggi Delta maupun Omikron yang awal. Dan harapannya kita akan berdamai dengan COVID ini, Omikron yang terakhir, memang memasuki masa endemi kita sudah terbiasa dengan COVID, walaupun kita berharap tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang sangat signifikan di kemudian hari. Ya, Pak Syahril, dari catatan kami sudah ada 205 juta dosis vaksin pertama, kemudian 172 dosis vaksin kedua yang disuntikan, dan 66 vaksin penguat pertama, dan 730.000 booster kedua. Dari 66 juta
dari 234 juta target sasaran yang di booster, baru 66 juta saja yang sudah di booster. Apakah benar itu? Ya, jadi kita saat ini kalau di persentase itu ada 37,5% ya Itu untuk artinya booster masih jauh dong Pak, pertama. dari 50% saja belum sampai 50%. Ya, Tapi bagaimana nanti masyarakat bisa dengan yakin menghadapi pencabutan PPKM ini jika belum di booster? ya. Jadi indikator untuk PPKM itu bukan booster ya sebetulnya. Ya, Dari ya. ketiga tadi, yaitu angka konfirmasi, angka booster itu. Nah, booster atau vaksinasi yang kita butuh ini adalah untuk memberikan tambahan kekuatan atau antibodi kepada kita semua Hmm. agar masyarakat yang sudah divaksin itu apabila kena COVID itu tidak terlalu berat sakitnya. Ya, mudah-mudahan begitu. Harapannya dengan semua orang divaksinasi maka apapun variannya dan bagaimanapun ada suatu perubahan atau lonjakan kasus, apalagi tadi disampaikan serosurvei antibodi itu sudah 98,5% untuk masyarakat di Indonesia, Pak. Hmm. Artinya apa? Artinya penduduk Indonesia sudah terbentuk antibodi itu baik itu karena infeksi maupun terutama oleh karena vaksin gitu, Pak. Mengapa saya tadi mengangkat terkait booster ini yang belum mencapai 50%, karena saya melihat dari kasus yang terjadi di Tiongkok. Jadi negara tirai bambu ini kan sekarang sedang kewalahan dengan varian baru BF7 yang mudah-mudahan tidak atau belum sampai ke Indonesia. Dan setelah ditelisik ternyata banyak dari warga negara Tiongkok yang memang belum divaksin. Nah, setelah aturan lockdown dilonggarkan, banyak yang terpapar, bahkan jumlahnya sampai ratusan ribu. Apakah itu artinya hal yang sama juga bisa terjadi di Indonesia jika tingkat vaksinasi penguat atau booster ini belum juga mencapai 50%? Ya, hal inilah yang harus kita waspadai bersama-sama. Memang untuk subvarian yang di Tiongkok yang berburu ini memang belum masuk di Indonesia. Tetapi apapun itu menjadi suatu dasar bagi kita untuk lebih waspada ya. Artinya suatu saat pun kalau kita tidak waspada dengan protokol kesehatan termasuk juga dengan vaksinasi, maka kita akan kesulitan di dalam mengendalikan. Nah, mudah-mudahan ya dengan protokol kesehatan yang tetap kita pegang dalam kedisiplinan kita maupun meningkatkan cakupan vaksinasi membuat benteng bagi rakyat Indonesia kita bisa mengendalikan COVID itu tidak seperti halnya di Tiongkok di akhir-akhir ini gitu. Ya, sejumlah epidemiolog juga menilai bahwa keputusan pencabutan PPKM ini dinilai terlalu dini. Mengingat tadi sempat saya sebutkan bahwa kita akan menghadapi libur Natal, Tahun Baru, kemudian di tahun depan di waktu yang berdekatan akan ada Tahun Baru Imlek, kemudian juga Lebaran begitu, dan waktunya dalam waktu hampir kurang lebih 6 bulan. Apakah kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ketika libur panjang, ada banyak momen Lebaran dan sebagainya, itu justru melonjakkan kembali angka COVID. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita berencana ya di akhir tahun ini, artinya apa? Ucapan atau statement Bapak Presiden itu memang sudah mendapatkan masukan, kajian dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Kesehatan, dengan data-data yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, harapannya kita tetap bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat di dalam mengendalikan ini, kewaspadaan ini. Jadi walaupun kita Nataru, tetap dong kita melakukan protokol kesehatan dengan 3M maupun juga meningkatkan vaksin yang masih belum vaksin, terutama vaksin booster 1 maupun booster 2 bagi lansia. Terakhir Pak Syahril, setelah keputusan Presiden nanti dikeluarkan memutuskan bahwa PPKM akan dicabut, bagaimana mekanisme pengawasan dan juga penanggulangan COVID di Indonesia? Apakah status kedaruratan kesehatan masih berlaku? Berbeda ya. Jadi kita yang rencana yang akan diumumkan oleh Bapak Presiden itu adalah PPKM. Ini adalah satu strategi kebijakan. Sedangkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana ini akan mengikuti ke depan sekitar 5-6 bulan ke depan untuk dinilai kembali apakah status ini akan dicabut atau memang harus dipertahankan. Sekaligus akan
merekomendasi kepada WHO untuk pencabutan status pandemi tentu saja ya. Apakah itu artinya akan ada kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Presiden? Oh ya, jadi gini, dengan status kedaruratan itu artinya apa? COVID ini masih darurat di kita. Hmm. Cuman kebijakan PPKM yang kita saat ini sebetulnya realitanya kan sudah 100% semua berlaku ya. Yang artinya kita tetap akan meningkatkan kewaspadaan. Sehingga yang dicabut cuma kebijakan PPKM-nya ya, Hmm. belum kedaruratan kesehatannya. Ya, apakah bisa dijelaskan sedikit Pak Syahril apa saja yang akan berlaku ketika kebijakan PPKM ini dicabut? Apakah itu artinya masyarakat sudah bisa melepas masker di luar ruangan, kemudian melakukan perjalanan sudah tidak lagi sama sekali diperlukan tes dan sebagainya? Apa saja nanti yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Oh, yang bersifat prevention, pencegahan masing-masing pribadi itu tetap harus dilakukan. Hmm. Jadi untuk masker contohnya ya, itu adalah suatu himbauan kepada kita semua, bukan hanya untuk COVID, tapi untuk seluruh penyakit penular. Dan tentu saja sebagai konsep awal dari masker ini adalah orang-orang yang sedang sakit. Sebetulnya memakai masker, kemudian juga kalau kita menghadapi suatu lokasi yang memang polusi udara atau daerah yang memang kita memerlukan proteksi bagi kita. Hmm. Jadi masker itu adalah bagian dari kebutuhan bagi kita. Kemudian untuk pembatasan-pembatasan yang lain tentu saja yang saat ini berlaku adalah masalah vaksin ya. Sedangkan pembatasan yang lain contohnya toko, mal, kemudian pasar, swalayan dan sebagainya sudah memang kita kembali ke normal seperti halnya sebelum COVID, Hmm. termasuk transportasi. Cuman untuk vaksin tetap kita berlakukan karena kita memang harus mengejar lagi bagaimana seluruh masyarakat dapat di atas 50% untuk booster pertamanya gitu aja. Baik, terima kasih sekali Pak Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan telah berbagi informasinya terkait dengan rencana pemerintah untuk segera mencabut status PPKM di Indonesia. Terima kasih Pak Syahril, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Topik, salam sehat semua.